Sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat seram. Sebuah kisah tentang dua orang gadis yang sedang liburan ke Kalimantan. Akan tetapi bukan kesenangan yang mereka dapat, tapi malah sebuah malapetaka karena mereka telah melanggar pantangan yang ada di sana. Kira-kira apakah mereka akan selamat atau tidak? Mari kita ke ceritanya. Jakarta, tahun 2015. Menjalani kehidupan yang monoton di ibu kota tanpa istirahat pastinya akan begitu melelahkan. Hari demi hari seperti dikejar dunia, seolah kereta yang menunggu adalah kereta terakhir. Begitu sekiranya yang dirasakan Tiwi selama 3 tahun terakhir bekerja di penulis webtoon. Pada awalnya dia memang begitu passionate dengan pekerjaannya. Namun lama-kelamaan dia merasa lelah dengan semuanya. Makan dulu, Wi. Lu terakhir makan kapan? Yola menepuk pundak Tiwi yang sedang sibuk menggambar di iPad-nya. Bukannya menjawab, dia masih terfokus menggambar karakter fiksi dari ceritanya. Wi. Sekali lagi Yola menegurnya. Yola tahu betul Tiwi memiliki GERD dan dia masih suka acuh dengan penyakitnya. Jika sudah parah, barulah dia menyesali. Tiwi berteriak dan melempar apel pensilnya ke sofa. Pelan-pelan namun jelas, Yola bisa mendengar isak tangis Tiwi. Lu kenapa, Wi? Sini cerita. Siapa tahu gue bisa bantu. Butuh waktu beberapa menit bagi Tiwi untuk menata perasaannya. Dia menangis jadi-jadinya untuk melegakan sesak di dadanya. Udah, kamu mau cerita atau enggak? Tanya Yola setelah tangis Tiwi berhenti. Gua capek, Yol. Gua capek. Iya, ngerti. Sekarang lu maunya apa? Gak tahu. Coba satu-satu lu cerita, biar kita lihat benang merahnya. Lu memang capek kenapa? Karena kerjaan. Mau gua bantu reschedule beberapa proyek? Tanya Yola. Selain sebagai teman, Yola juga adalah rekan kerja yang sangat suportif untuk Tiwi. Gue capek aja sama semuanya. Di rumah tuntutan makin gede. Kayak yang gue kasih tuh kurang mulu buat orang rumah. Padahal buat gue aja ya mentok-mentok nonton ke bioskop atau makan Ikudo Ichi. Itu juga paling setengah bulan sekali. Belum lagi gue ditanya kapan nikah. Jujur gue gak bisa bilang sama ortu gue kalau gue gak tertarik sama sekali sama konsep pernikahan. Pokoknya mumet ah. Tiwi panjang lebar mengeluhkan hidupnya dengan sesekali mengusap dadanya. Yola berpikir sejenak, seakan menyusun rencana. Kemudian dia berdiri lalu mengambil HP-nya dan sibuk mengutak-atik. Tiwi memandangnya heran dan mulai merasa kesal karena merasa diacuhkan. Lu dengerin gua gak sih, Yol? Bentar. Shh. Tangan kanan Yola berusaha untuk menutup mulut Tiwi yang makin cemberut. Oke, udah. Besok kita libur selama seminggu gimana? Tiket pesawat gua udah pesan. Kita liburan ke Kalimantan ya. Lu itu butuh refreshing, kata Yola sambil tersenyum. Hah? Kalimantan? Tiwi ternganga mendengar ucapan Yola dan wajah antusiasnya. Entah apa yang akan terjadi besok, Tiwi benar-benar tidak tahu. Yola kadang suka begitu. Dia penggila traveling. Menurutnya perjalanan akan memberikan makna hidup dan mengisi energi dengan sempurna. Tiwi dan Yola akhirnya sudah menginjakkan kaki di Kalimantan. Tiwi masih sulit mempercayai rencana sahabatnya yang dengan mudahnya membawa dia melarikan diri sejenak dari peliknya kehidupan. Tiwi memandang sekitar. Yang terlihat adalah kota kecil tanpa gedung pencakar langit dan langit biru yang begitu bersih. Udara yang dia hirup juga terasa begitu menyegarkan. Berbeda dengan hari-hari biasanya saat dia di Jakarta. Kalimantan panasnya juga bukan main. Tiwi kegerahan dan melepaskan jaketnya. Meski begitu, Tiwi mulai antusias dengan perjalanan gila si Yola. Kenalin, ini Hazir.
temanku orang sini yang akan bawa kita jalan-jalan. Yola memperkenalkan seorang lelaki yang seumuran mereka. Ya, usianya kena tanggung mau kepala 3. Saking fokusnya memperhatikan keadaan sekitar, Tiwi tidak menyadari kehadiran Hashir sejak kapan. Mereka saat ini sedang berada di depan bandara. Singkat cerita, Tiwi pun berkenalan dengan Hashir, teman sekaligus tour guide mereka selama di Kalimantan. Rupanya Yola pernah bertemu dengan Hashir saat liburan di Lombok tahun lalu. Mereka berkenalan dan ternyata Hashir memiliki usaha tour and travel di tempat asalnya. Kemudian Hashir mengajak mereka untuk makan siang di restoran seafood yang menurutnya kepiting di restoran itu adalah yang terbaik di kota. Makan dengan pemandangan pantai dan semilir angin memang menjadi suasana baru. Tiwi mencoba mengingat kapan terakhir kali dia jalan-jalan begini. Kemudian dia tersenyum geli karena terakhir kalinya adalah saat dia lulus kuliah. Kemudian sesudah dia memulai karir sebagai penulis webtoon, dia hampir tidak memiliki waktu untuk jalan-jalan berhari-hari seperti ini. Ya paling mentok 1 hari ke Bogor membawa keluarganya. Dan juga terlebih lagi Tiwi sekarang menjadi tulang punggung keluarganya. Hashir kemudian menjelaskan rencana selanjutnya bahwa dia akan mengajak ke daerah pegunungan yang di sana menjadi pusat wisata alam, bahkan menjadi spot favorit para turis asing. Tak disangka perjalanan yang ditempuh sangat lama, dari restoran di kota tempat mereka makan tadi hingga sampai ke kabupaten yang dituju memakan waktu 3 jam. Kemudian dari jalan raya besar barulah menuju area pegunungan sekitar 1 jam. Jalannya juga bisa terbilang ekstrim, menanjak dan persis di samping jurang. Namun hamparan hijau pegunungan dari kaca mobil membuat rasa lelah tak begitu terasa. Hashir menyetir dengan kecepatan sedang. Di sepanjang perjalanan, dia juga menceritakan spot-spot yang akan dilewati. Sesekali candaan ringan dari Yola membuat perjalanan semakin menyenangkan. Sekitar pukul 5 sore mereka bertiga sampailah di desa Bebe, desa yang ada di salah satu gunung besar di Kalimantan. Pemilik rumah yang mereka sewa bernama Paman Idun. Mobil mereka diparkir di dekat musola dan harus berjalan kaki untuk menuju rumahnya. Terlebih lagi rumah Paman Idun berada di daerah seberang sungai, jadi mereka harus menyeberangi jembatan gantung. Rumahnya berbentuk panggung, terbuat dari kayu dan tidak ada kamarnya. Semua benar-benar los dari ruang tengah hingga dapur. Untuk tempat tidur tersedia kasur lipat dan kelambu di bagian tengah ruangan. Rencananya mereka akan tidur bertiga di rumah ini. Syukur kasur yang tersedia ada 4, jadi sangat cukup untuk mereka. Yola dan Hashir sedang asik mengobrol merencanakan kegiatan besok hari. Sedang hari ini sudah mulai petang. Tiwi tiba-tiba ingin turun keluar rumah. "Mbak Tiwi, mau kemana?" tanya si Hashir. "Ini aku mau ke sungai. Tadi pas lewat bagus banget sungainya, banyak batu besar. Aku mau mandi dan berenang di sana." Jangan mbak, sekarang lagi senja kuning." "Hah? Maksudnya apa?" Aku mau berenang mumpung belum maghrib." "Mbak, tolong hormati kepercayaan di sini." Yola berdiri dan mendekati mereka. "Emang kenapa Mas Hashir? Coba jelasin ke kita dong. Kita jauh-jauh ke sini emang mau nyari suasana yang beda dari Jakarta. Kita mau pengalaman baru. Wajar aja kalau Tiwi mau main." Hashir mengarahkan Tiwi dan Yola untuk duduk di lantai bersamanya. Wajahnya yang sejak tadi nampak menyenangkan kini berubah menjadi serius. Di Kalimantan ada banyak kepercayaan atau yang orang zaman sekarang dibilang mitos. Tapi bagi kami tak ada salahnya mengikuti apa yang datu atau leluhur kami dari zaman bahari. Coba kalian lihat dari jendela. Senjanya berwarna kuning pekat bukan? Hashir menunjuk jendela di belakang Tiwi dan Yola. Mereka memandang keluar dan memang terlihat kuning suasananya, seolah seperti video dengan filter kuning. Kemudian Tiwi pun berdiri dan mendekat ke jendela. Dia baru menyadari ada yang aneh dengan suasana petang kali ini. "Yol," ucap Tiwi pelan. Yola mendekat dan berdiri di samping Tiwi memandangi keadaan desa dari jendela mereka. Rumah warga di desa ini sebenarnya terlihat cukup banyak. Hanya saja jaraknya antar rumah agak sedikit lebih jauh. Tidak rapat seperti perkampungan di kota.
Hazir saat di jalan sempat menyebutkan kalau desa yang mereka datang itu terdiri sekitar puluhan rumah. Hanya saja rumahnya jarang-jarang dan tidak rapat. Alhasil kini yang mereka lihat desa nampak mencekam. Rumah-rumah panggung kayu yang jaraknya jarang di antara pohon-pohon hutan belantara pegunungan dan tanpa seorang pun di halaman. Sepi, ucap Yola pelan. Iya benar, saat kita datang tadi suasana desa sedang ramai. Dan sekarang tiba-tiba sepi seketika. Karena bagi kami ketika senja kuning tidak boleh berada di luar rumah demi keselamatan diri, ucap si Hazir. Yir, lu gak bawa kita ke tempat aneh atau terkutuk kayak di film horor kan? Tanya si Tiwi. Enggak kok, ini fenomena biasa di Kalimantan. Senja kuning bisa terjadi sewaktu-waktu dan di semua tempat. Makanya kita yang harus berhati-hati, terang Hazir dengan nada yang tenang. Emang kenapa kalau keluar? Konon senja kuning adalah waktu yang tepat bagi dunia supranatural. Kami percaya saat senja kuning adalah waktu yang berbahaya saat kita berada di luar rumah. Karena pada saat senja kuning banyak pelaku ilmu supranatural sedang melepas ilmunya. Misal seperti santet. Di sini disebut parangmaya. Senja kuning sejak dulu memang dipercaya akan menjadi malapetaka. Kemudian suasana tiba-tiba menjadi hening dan tegang setelah Hazir menjelaskan panjang lebar. Namun tiba-tiba Tiwi tertawa terbahak-bahak. Dia merasa mitos ini terlalu konyol. Hazir, sini gua kasih tahu. Senjanya berwarna kuning karena ada fenomena yang disebut scattering atau pemedaran cahaya di dunia ini. Pokoknya warna cahaya ini bisa berubah karena dipengaruhi sama molekul dan partikel di atmosfer. Kurang lebih kayak gitu. Kamu jangan terlalu khawatir ya. Hal ini udah biasa kok. Udah dulu ya, gua mau berenang. Tiwi masih tertawa kecil karena merasa penjelasan Hazir terdengar tak masuk akal. Kemudian dia pergi begitu saja dan turun menuju sungai belakang rumah. Hazir yang melihat Tiwi hanya bisa diam dengan ekspresi khawatir. Yola yang merasa Tiwi ada benarnya tidak berkomentar apa-apa namun mengikutinya ke sungai. Sungai dengan air jernih pegunungan di bebatuan besar mengalir dengan deras. Ada beberapa area tak berbatu yang bisa digunakan untuk berenang. Kemudian mereka menyemburkan badannya. Tiwi bisa merasakan kesegaran luar biasa di badannya. Air yang tak begitu dingin membasahi tubuhnya. Suara aliran sungai terdengar nyaring namun begitu menenangkan pikiran. Setelah puas membasahi badan, Tiwi merebahkan tubuhnya di atas batu besar. Dia menatap langit senja kuning. Pendengarannya pun mulai semakin tajam. Selain mendengar suara aliran sungai, dia juga bisa mendengar suara binatang hutan yang saling bersahutan. Namun, tak terdengar sama sekali aktivitas manusia di sini. Mungkin mereka semua sedang di dalam rumah. Yola yang melihat Tiwi sedang rebahan dan memejamkan mata di atas batu membuatnya tersenyum. Dia tahu pasti Tiwi senang berada di sini. Yola duduk di sebelah Tiwi dan meredamkan kakinya. Dia memandangi keheningan sekitar. Buset dah, sungai ini nggak ada sampah sama sekali kecuali hanya daun, komentar Yola. Beda ya sama di Jakarta, saut Tiwi terkikik pelan. Jangankan di Jakarta, sungai di Bogor kan juga agak mirip begini. Tapi sampahnya tuh kadang ada aja yang aku temuin. Kecuali sungai yang di atas masih bersih kayak gini, lanjut si Yola. Tiwi kemudian membuka matanya. Dia seakan merasa ada orang yang memanggilnya dari arah belakang, yaitu seberang sungai dari rumah yang disewanya. Dia berbalik badan dan betapa terkejutnya melihat seorang nenek-nenek di jendela yang sedang memberikan isyarat tangan untuk naik. Mata nenek itu melotot seakan dia marah, namun tak bisa berucap. Yol, lihat enggak nenek itu? Tiwi menyenggol Yola yang sedang asik bermain air. Yola pun melihat ke arah yang ditunjuk oleh Tiwi. Mereka menatap nenek itu dengan heran. Udah yuk, kita kembali aja. Nggak enak sama warga sini, kata Yola mulai merasa tak enak. Mereka berdua pun memutuskan untuk naik ke rumah. Sedang kepergian mereka masih ditatap tajam oleh sang nenek misterius dari seberang jendela. Mbak, sebelum tidur kita gantung kelambu dulu ya.
kata Hajir sambil menyerahkan gumpalan kain putih besar yang disebut kelambu. Ini gimana cara makainya? Tanya Yola yang tidak pernah tidur dengan kelambu. Nggak usah aja deh, nggak apa-apa kok. Kita biasanya nggak pernah pakai kelambu juga tidurnya. Jangan gitu mbak. Lah emang kenapa? Ada malapetaka? Hahaha, goda si Tiwi. Hajir yang mendengarnya terdiam sebentar. Biar gak digigit nyamuk mbak. Nyamuk di sini nyamuk hutan, besar dan ganas. Nanti kalau mbak pintol-pintol gimana? Jelas Hajir. Dia tahu betul menghadapi orang-orang kota yang tidak percaya mitos dan harus dengan penjelasan yang logis. Oh, bener juga ya. Bilang dong dari tadi. Hahaha, ucap Yola sambil terkekeh. Mereka pun menggantungkan kelambu yang keempat sudutnya digantungkan ke paku dengan menggunakan tali rafia. Tiwi yang memiliki penciuman tajam, dia bisa mencium aroma asing di hidungnya. Ini aroma apa ya? Kok enak banget? Oh, ini dupa gaharu mbak. Biasanya di malam tertentu jika ada kebutuhan warga menyalakan dupa. Oh, enak ya. Mau dong nanti buat oleh-oleh. Tiwi nampak antusias. Oleh-oleh kok dupa? Tegur si Yola malah merasa seram setelah mendengar kata dupa. Gimana kalau parfum aja mbak? Ada kok parfum aroma gaharu di kota. Nanti saya ajakin. Malam di desa PB sangat berbeda dengan malam Tiwi dan Yola biasanya. Jam segitu mereka yang biasanya sedang sibuk dengan alat kerja masing-masing mengejar deadline, malam ini terasa tenang dan hening. Hidup berasa begitu damai. Heningnya malam dan lelahnya tubuh di hari pertama membuat Tiwi dan Yola begitu cepat terlelap. Mereka tertidur dalam kelambu dan Hajir yang melihat pun bersiap-siap tidur dengan menggantung kelambunya sendiri yang letaknya beberapa meter di tempat tidur mereka. Malam begitu gelap, lampu pun sudah dimatikan. Desa PB begitu hening dan temaram dari lampu teras warga yang berwarna kekuningan. Kemudian Yola memberanikan diri untuk bangun. Walau ragu-ragu, dia coba berpikir positif. Mungkin saja Tiwi yang sedang iseng bermain-main. Begitu Yola membuka mata, dia tidak mendapati Tiwi di sampingnya. Dia setengah panik. Kemudian dia keluar dari kelambu dan menyalakan lampu. Dia membuka kelambu Hajir dan melihatnya masih tertidur, sedang di rumah tidak ada tanda-tanda dari Tiwi. Yola sempat berpikir bunyi gerasak-gerusuk tadi adalah Tiwi. Namun ternyata itu bukan Tiwi. Tiwi tidak ada di rumah. Bahkan Yola sudah mengeceknya ke toilet dan tidak juga menemukan temannya di sana. Yola kemudian membangunkan Hajir dengan panik. Hajir langsung bangun dan matanya segar ketika mendengar ucapan panik Yola. Kemudian dia mengecek jam di HP-nya yang ternyata menunjukkan pukul 1 dini hari. Kemudian Hajir langsung beranjak ke arah pintu dan membuka pintunya. Akan tetapi pintu masih terkunci dari dalam. Mereka juga melihat sendal dan sepatu Tiwi yang masih ada di teras. Tapi mereka acuhkan keanehan itu, mereka tutup pintu dan beranjak keluar. Hajir dan Yola mengecek sungai di belakang menggunakan senter. Suasananya sangat hening dan hanya terdengar suara binatang di hutan dan derasnya arus sungai. Yola pun menggigit bibirnya saking paniknya, sedang Hajir mencoba bersikap tenang. Mereka menyusuri jalanan tanah di desa sambil menyenter sekitar mencari Tiwi. Akhirnya Yola sudah kesulitan menahan panik. Akhirnya tangisnya pun pecah. Tiwi, lu di mana Tiwi? Yola setengah berteriak. Hajir nampaknya juga bingung apa yang harus dilakukannya. Sesaat dia teringat, mungkin Pak Kades di sini bisa membantu. Pak Kades selalu siap sedia kapanpun jika ada kebutuhan mendesak, apalagi terkait turis yang berlibur di desanya. Dia pun mengajak Yola untuk ke rumahnya. Mereka melewati jembatan gantung di tengah malam menuju rumah Pak Kades. Yola masih menitikan air matanya. Perasaannya pun campur aduk antara takut, gelisah, dan merasa bersalah. Dia tak seharusnya membawa Tiwi ke tempat wisata ekstrim seperti ini. Sekitar 5 menit kemudian mereka sampai di sebuah rumah. Assalamualaikum, ucap Hajir sambil mengetuk pintu rumah Pak Kades.
Tak lama kemudian keluarlah seorang nenek yang wajahnya tak terlihat karena gelapnya malam. "Oh, mari silakan masuk. Tunggu di sini ya," ucap beliau dengan bahasa daerah. Namun masih bisa dimengerti oleh Yola bahwa nenek itu menyuruhnya masuk dan menunggu di ruang tamu. Mereka duduk lesehan di lantai dan sang nenek menyalakan lampu. Betapa terkejutnya Yola melihat wajah sang nenek. Nenek yang membukakan pintu tadi adalah nenek yang dia lihat bersama Tiwi tadi sore. Seketika badannya merinding, jantungnya berderap kencang. Jelas ada ketakutan di benak Yola. Sang nenek kemudian menuju ke dapur. Yola memikirkan rute perjalanan mereka tadi, dan benar saja tadi mereka melewati jembatan gantung menyeberang sungai, dan posisi rumah ini memang berseberangan dengan rumah mereka sewa. Nenek itu siapa? "Oh, beliau itu ibu Pak Kades," ucap si Yazir. "Kok serem gitu sih?" "Hus, gak boleh ngomong gitu, nanti kualat. Habis tadi sore beliau melotot di jendela kayak ngusir kami." "Hah? Kalian ketemu di mana? Memang kapan?" Pas kami mandi di sungai tadi." "Ah, masa sih? Kalian yakin nenek mengusir kalian?" "Iya, walaupun gak bersuara, tadi beliau tuh melotot dan tangannya tuh kayak gini." "Mbak, si nenek itu buta. Beliau gak bisa lihat. Tapi tadi bukannya beliau bukain pintu. Ibu memang buta, namun untuk aktivitas di rumah beliau mampu mandiri karena sudah menghafal tata letak rumah." Tiba-tiba suara berat lelaki parubaya memotong perdebatan mereka. Lelaki ini menggunakan kaos putih dan sarung kotak-kotak berwarna merah. Wajahnya ramah dan hangat, namun kehadirannya entah mengapa membuat Yola merasa gentar dan sungkan. "Perkenalkan, saya Along, kades di sini. Ada apa Pak Hazir datang tengah malam begini ke rumah? Apa ada hal yang mendesak?" Nada bicaranya sangat tenang dan terdengar seperti orang bijaksana. Hazir pun menjelaskan bahwa salah satu tamu yang dibawanya ke desa untuk liburan sedang menghilang. Dari sini Yola pun tahu memang desa ini disebut desa wisata. Bahkan pihak desa pun memang bekerja sama dengan para tour and travel seperti Hazir untuk mendatangkan wisatawan ke desa mereka. Apa kalian sudah mencari?" "Kami sudah mencari kemana-mana, Pak. Di dalam rumah tidak ada siapapun. Tadi juga sudah keliling kampung tapi tak menemukan Tiwi. Pak, tolong kami mencari Tiwi ya, Pak." Sang nenek datang membawakan air teh hangat dan meletakkan di depan Hazir dan Yola. Dengan keadaan matanya yang buta, bagi Yola luar biasa sang nenek bisa beraktivitas dengan normal. Dia saja tak bisa membayangkan bagaimana susahnya. "Temanmu disembunyikan orang-orang sebelah," ucap sang nenek sambil berlalu ke belakang. Tingkah sang nenek bagi Yola sangat mencurigakan. Namun Yola juga bingung dengan intuisinya sendiri. Di tempat baru seperti ini, dia tak mau sembarangan mengambil langkah atau berprasangka. Pak Along yang mendengarnya nampak berpikir keras. Semuanya tiba-tiba menjadi hening. "Kalian memang melakukan apa aja tadi?" ucapnya tiba-tiba. Yola yang mendengarnya kebingungan. Dia tak merasa ada melakukan hal yang salah. Dan belum juga ada 24 jam dia tinggal di desa PP. Tak ada kesalahan. Setidaknya itu yang dia yakini. Ampun, maaf bah. Kemarin tadi pas senja kuning buahnya mandian," kata Hazir yang tidak dimengerti oleh Yola. Hazir mengatakan kepada Pak Kades saat senja kuning Yola dan Tiwi mandi di sungai. "Astagfirullah," ucap Pak Kades pelan. Yola yang tak mengerti maksud pembicaraan Hazir dan Pak Along semakin heran. "Jadi kenapa? Ada apa?" desaknya. "Temanmu mungkin terkena malapetaka akibat melanggar pantangan senja kuning di sini," ucap Pak Kades. Bu. Suara dinding kayu rumah Pak Kades terdengar digedor keras dari luar. Yola refleks melihat ke arah luar dari sela-sela pintu depan.
Di tengah temaram halaman Pak Kades, Yola nampak banyak orang yang sedang berjalan sambil berjinjit dan berputar dengan memegang semacam tongkat atau kayu di tangan mereka. Dia tak dapat melihat jelas, yang terlihat hanya siluet orang-orang tersebut dan nampak berpawakan pria semua. Sesaat Yola tertegun dan menyipitkan matanya untuk melihat dengan jelas apa yang dia lihat. Apakah hal yang wajar warga di sini tengah malam mereka beraktivitas? Betapa kagetnya Yola saat melihat di belakang rombongan itu nampak siluet tubuh dari orang yang dia kenal, yaitu Tiwi. Yola pun refleks berteriak dan berdiri. Dia bergegas keluar. Namun sayang, saat pintu sudah terbuka lebar, di luar tidak ada apa-apa lagi. Apalagi rombongan itu tidak ada sama sekali. Mbak kenapa? Hazir mengikutinya di belakang. Pak Kades masih duduk di dalam rumahnya. Dia seolah tidak kaget dan terganggu dengan suara gedoran keras dari tingkah Yola tadi. Dia terlihat santai. Dia membuka bungkus rokoknya dan menyalakannya. Kepulan asap rokok sedikit menutupi wajahnya. Sedangkan Yola dan Hazir masih dalam keadaan bingung satu sama lain. Yola bingung atas apa yang dia lihat dan Hazir bingung atas tingkah Yola. Mereka pun kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam rumah Pak Kades lalu duduk di tempat semula. Pak Kades meniupkan asap rokoknya ke samping. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Teman kamu terkena penyakit wisa atau sakit kuning dan sekarang disembunyikan oleh makhluk halus." Saat itu Yola tidak begitu mengerti apa artinya itu walau sudah diterangkan Hazir. Tapi yang jelas dia tahu Tiwi sedang dalam bahaya. "Aku mulai berhalusinasi, Jir. Aku nggak ngerti, semua ini terjadi tiba-tiba. Tadi aku kayak lihat Tiwi di depan." Hazir juga dalam posisi semakin bingung saat itu. Baru pertama kali ini dia membawa turis yang mengalami hal aneh. Meski tanah Kalimantan masih banyak hal magis, tapi desa PB adalah desa wisata yang sangat jarang terjadi hal aneh. Selama kondisi ini dalam keadaan baik dan selalu lancar saat membawa turis ke sini. Kemudian si nenek itu tiba-tiba datang dan menyuruh mereka untuk pulang dan jangan lupa untuk sholat subuh nanti. Kemudian mereka pun berpamitan dengan salaman kepada Pak Kades dan ibunya si nenek. Hazir dan Yola yang berjalan sambil memegang senter. Yir, habis ini lalu apa? Emang nggak ada solusi habis dari rumah Pak Kades? Udah, kita ikutin aja dulu kata mereka. Kita pulang dulu. Langkah kaki mereka tiba-tiba terhenti saat mereka melewati sebuah pohon di sebelah kanan yang diikat dengan kain kuning. Suaranya yang menghentikan langkah mereka adalah suara lelaki yang berdaham. Suaranya itu terdengar begitu besar dan berat. Mereka pun saling tatap satu sama lain. Kemudian mereka menatap bersamaan ke asal sumber suara. Yang mereka lihatnya hanyalah gelap di belakang pohon tanpa ujung. Astagfirullah. Yola lari kencang meninggalkan Hazir sambil berteriak kencang. Hazir langsung menyusul Yola karena si Yola bukannya belok ke kiri menuju jembatan gantung, dia malah lurus naik ke atas. Mbak, jangan ke sana mbak, itu batas desa mbak. Hazir berlari sambil berteriak, namun Yola masih berlari dengan sangat cepat di gelapnya malam. Entah apa yang dilihat Yola hingga dia ketakutan dan hilang kendali berlari menjauh. Hazir mengkhawatirkan Yola yang mengarah ke daerah yang tak seharusnya ia datangi.